Bapak dan Ibu yang saya hormati, semakin bertambahnya usia sering membuat seseorang melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting perlahan berubah makna. Pengalaman hidup yang panjang mengajarkan banyak pelajaran yang tidak bisa dipelajari hanya dari buku atau nasihat orang lain. Namun kenyataannya, tidak sedikit orang yang memasuki usia tua justru merasa kurang dihargai. Ada yang merasa diremehkan, ada yang merasa suaranya tidak lagi didengar, bahkan ada yang merasa dirinya tidak lagi dianggap penting dalam lingkungan sekitar. Perasaan seperti ini sering muncul tanpa kita sadari. Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu yang sedang menyimak. Saat ini Bapak dan Ibu menonton dari daerah mana? Apakah dari Aceh, Medan, Jakarta, Surabaya, atau mungkin dari kota lain di Indonesia, atau bahkan dari luar negeri? Dimanapun Bapak dan Ibu berada, pengalaman tentang kehidupan di usia senja seringkali memiliki cerita yang hampir sama. Banyak orang berpikir bahwa penghormatan dari orang lain datang dari kekuatan, kekayaan, atau jabatan. Padahal dalam banyak keadaan, penghormatan sering lahir dari cara seseorang memahami dirinya sendiri dan menjalani hidup dengan sikap yang bijaksana. Secara psikologis, seseorang yang memahami nilai dirinya tidak mudah goyah oleh penilaian orang lain. Ia tidak terlalu bergantung pada pengakuan dari luar. Ia juga tidak mudah merasa kecil hanya karena ucapan atau sikap orang lain. Sebaliknya, ketika seseorang belum memahami dirinya dengan baik, ia lebih mudah terluka oleh kata-kata orang lain. Ia lebih mudah merasa diremehkan, bahkan ketika sebenarnya orang lain tidak bermaksud demikian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia tua sebenarnya dapat menjadi masa yang sangat kuat bagi seseorang. Ini adalah masa di mana pengalaman hidup telah mengajarkan banyak hal tentang kesabaran, tentang menghadapi kesulitan, dan tentang memahami manusia dengan lebih dalam. Ketika seseorang mampu memahami beberapa prinsip penting dalam kehidupan, sikapnya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi mudah tersinggung, tidak mudah merasa rendah diri, dan tidak lagi terlalu memikirkan pandangan orang lain. Dalam pembahasan ini kita akan melihat 7 hal penting yang jika dipahami dengan baik dapat membuat seseorang tetap memiliki harga diri yang kuat di usia tua. 7 hal sederhana ini sering menjadi sumber kekuatan batin yang membuat seseorang tetap dihormati oleh orang-orang di sekitarnya. Jika Bapak dan Ibu sudah siap, kita akan mulai melihat hal pertama yang sering menjadi dasar dari ketenangan dan kehormatan seseorang dalam menjalani kehidupan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal pertama yang sangat penting untuk dipahami agar tidak mudah direndahkan di usia tua adalah memahami nilai diri sendiri. Banyak orang sepanjang hidupnya terbiasa mengukur dirinya dari penilaian orang lain. Mereka merasa dihargai ketika dipuji, tetapi merasa kecil ketika diremehkan. Kebiasaan seperti ini sering terbentuk sejak lama, bahkan sejak masa muda. Seseorang merasa dirinya berharga jika orang lain mengakuinya. Namun ketika pengakuan itu tidak datang, ia mulai meragukan dirinya sendiri. Padahal kenyataannya, nilai seseorang tidak ditentukan oleh pendapat orang lain. Nilai seseorang terbentuk dari pengalaman hidup, dari kesabaran yang telah dilalui, dari kesulitan yang berhasil dihadapi, dan dari berbagai pelajaran yang telah dipetik sepanjang perjalanan hidup. Di usia senja, seseorang sebenarnya telah memiliki kekayaan pengalaman yang sangat besar. Pengalaman itu tidak terlihat seperti harta benda, tetapi nilainya sering jauh lebih berharga. Pengalaman hidup mengajarkan kebijaksanaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Namun seringkali orang tua justru lupa melihat nilai besar yang ada dalam dirinya. Mereka mulai merasa dirinya tidak lagi penting hanya karena tidak lagi bekerja, tidak lagi memiliki jabatan, atau tidak lagi berada di pusat perhatian. Secara psikologis, ketika seseorang tidak menyadari nilai dirinya sendiri, ia akan lebih mudah dipengaruhi oleh sikap orang lain. Kata-kata kecil bisa terasa sangat menyakitkan, dan perlakuan yang kurang menghargai bisa terasa sangat berat. Sebaliknya, orang yang memahami nilai dirinya akan memiliki sikap yang lebih tenang. Ia tidak merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia juga tidak mudah terganggu oleh ucapan orang yang meremehkan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memahami nilai diri sendiri bukan berarti merasa lebih tinggi dari orang lain. Justru sebaliknya, orang yang benar-benar memahami dirinya biasanya memiliki sikap yang lebih rendah hati, tetapi tetap memiliki harga diri yang kuat. Ketika seseorang menghargai dirinya sendiri, orang lain biasanya juga akan melihatnya dengan cara yang berbeda. Sikap tenang, percaya diri, dan tidak mudah goyah sering membuat orang lain secara alami memberikan penghormatan.
Di usia tua, kekuatan seseorang tidak lagi terletak pada kekuatan fisik, tetapi pada kekuatan batin. Ketika seseorang memahami nilai dirinya, ia tidak lagi mudah direndahkan oleh siapapun. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal kedua yang juga sangat penting untuk menjaga kehormatan diri dan ketenangan hati dalam menjalani kehidupan di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kedua yang sangat penting dipahami agar tidak mudah direndahkan di usia tua adalah tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, seringkali kita tanpa sadar menilai diri sendiri dari bagaimana orang lain memandang kita. Ketika seseorang memuji kita, hati terasa senang. Namun ketika ada yang meremehkan atau berbicara kurang baik, perasaan kita langsung berubah. Hal ini sangat manusiawi, karena setiap orang tentu ingin dihargai oleh orang lain. Namun jika kebahagiaan dan harga diri kita sepenuhnya bergantung pada penilaian orang lain, hidup bisa menjadi sangat melelahkan. Kita akan selalu berusaha menyenangkan semua orang, selalu khawatir dengan pendapat orang lain, dan selalu merasa tidak tenang ketika ada yang berbicara negatif tentang kita. Di usia senja, salah satu bentuk kebijaksanaan yang sangat penting adalah memahami bahwa tidak semua pendapat orang lain harus kita masukkan ke dalam hati. Setiap orang memiliki cara berpikir yang berbeda, pengalaman hidup yang berbeda, dan sudut pandang yang berbeda. Ada orang yang mudah menghargai orang lain, tetapi ada juga yang terbiasa meremehkan orang lain. Sikap seperti itu lebih mencerminkan cara berpikir mereka, bukan nilai diri kita. Secara psikologis, seseorang yang terlalu bergantung pada penilaian orang lain biasanya lebih mudah merasa tersinggung dan terluka. Ia terus memikirkan ucapan orang lain dan membiarkan hal itu memengaruhi ketenangan batinnya. Sebaliknya, orang yang memiliki ketenangan batin biasanya memahami bahwa tidak semua ucapan perlu ditanggapi. Ia memilih mana yang layak dipikirkan dan mana yang sebaiknya dilepaskan saja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu tanda kedewasaan hidup adalah kemampuan untuk tidak terlalu terpengaruh oleh penilaian orang lain. Kita tetap bisa mendengarkan masukan yang baik, tetapi tidak perlu membawa semua ucapan orang lain ke dalam hati. Ketika seseorang mampu bersikap seperti ini, hidupnya biasanya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi mudah merasa kecil hanya karena ada orang yang meremehkannya. Usia tua sebenarnya adalah masa yang sangat tepat untuk memiliki ketenangan seperti ini. Setelah melewati banyak pengalaman hidup, seseorang biasanya sudah cukup memahami bahwa tidak semua orang akan selalu menghargai kita. Namun ketika kita tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain, ucapan yang merendahkan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menjatuhkan kita. Di segmen berikutnya kita akan melihat hal ketiga yang juga sangat penting untuk menjaga kehormatan diri dan ketenangan batin di usia senja. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketiga yang sangat penting dipahami agar tidak mudah direndahkan di usia tua adalah tidak berusaha menyenangkan semua orang. Banyak orang sepanjang hidupnya terbiasa menyesuaikan diri dengan keinginan orang lain. Mereka berusaha menjaga hubungan dengan cara selalu mengalah, selalu menuruti permintaan orang lain, dan berusaha tidak membuat siapapun kecewa. Sikap seperti ini sering muncul dari niat yang baik. Seseorang ingin menjaga keharmonisan, ingin dianggap sebagai pribadi yang baik, dan ingin diterima oleh lingkungan sekitarnya. Namun jika dilakukan terus-menerus tanpa batas, sikap ini bisa membuat seseorang kehilangan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang selalu berusaha menyenangkan semua orang, ia seringkali mengorbankan keinginannya sendiri. Ia berkata ya, meskipun sebenarnya ingin berkata tidak. Ia menerima perlakuan yang kurang menghargai hanya karena takut hubungan menjadi tidak baik. Secara psikologis, orang yang terlalu sering mengalah tanpa batas sering dipandang lemah oleh sebagian orang. Bukan karena ia benar-benar lemah, tetapi karena ia tidak pernah menunjukkan batas yang jelas dalam hubungan dengan orang lain. Sebaliknya, seseorang yang memiliki batas yang sehat biasanya lebih dihormati. Ia tetap bersikap baik dan sopan, tetapi juga tahu kapan harus menjaga dirinya. Ia tidak mudah dipaksa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak ingin ia lakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja adalah masa di mana seseorang seharusnya tidak lagi merasa perlu menyenangkan semua orang. Setelah menjalani perjalanan hidup yang panjang, kita berhak menjalani hidup dengan lebih tenang dan lebih jujur terhadap diri sendiri. Ini bukan berarti menjadi orang yang keras atau tidak peduli terhadap orang lain. Justru orang yang bijak tetap bersikap baik, tetapi tidak lagi membiarkan dirinya diperlakukan tanpa penghargaan. Ada kalanya mengatakan tidak adalah bentuk menjaga diri. Ada kalanya menjaga jarak dari sikap yang merendahkan adalah bentuk menghargai diri sendiri. Ketika seseorang mulai memahami batas dalam hidupnya,
Sikapnya biasanya berubah menjadi lebih tenang dan lebih tegas. Ia tidak mudah terseret oleh tekanan orang lain dan tidak lagi merasa harus memenuhi semua harapan orang di sekitarnya. Menariknya, orang yang memiliki batas yang sehat sering justru lebih dihormati. Orang lain melihat bahwa ia memiliki harga diri dan tidak mudah diperlakukan semaunya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kebijaksanaan hidup sering terlihat dari kemampuan seseorang menjaga keseimbangan antara kebaikan hati dan penghargaan terhadap dirinya sendiri. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal keempat yang juga sangat penting untuk menjaga kehormatan diri dan ketenangan hati di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keempat yang sangat penting dipahami agar seseorang tidak mudah direndahkan di usia tua adalah kemampuan untuk mengendalikan emosi. Dalam kehidupan sehari-hari, tidak semua orang akan selalu berbicara dengan cara yang menyenangkan. Ada kalanya kita mendengar ucapan yang kurang menghargai, melihat sikap yang tidak sesuai harapan, atau menghadapi perlakuan yang terasa tidak adil. Ketika hal seperti itu terjadi, reaksi pertama yang sering muncul adalah emosi. Kita merasa tersinggung, marah, atau sedih. Reaksi seperti ini sangat manusiawi, karena setiap orang tentu memiliki perasaan. Namun yang menjadi perbedaan adalah bagaimana seseorang mengelola emosi tersebut. Secara psikologis, orang yang mudah tersinggung biasanya lebih mudah dipengaruhi oleh ucapan orang lain. Kata-kata kecil bisa terasa sangat menyakitkan, dan sikap yang sebenarnya sepele bisa terasa sangat besar. Ketika emosi terus dibiarkan menguasai pikiran, ketenangan hidup menjadi mudah terganggu. Sebaliknya, seseorang yang mampu mengendalikan emosinya biasanya terlihat lebih kuat secara batin. Ia tidak terburu-buru menanggapi setiap ucapan yang kurang menyenangkan. Ia juga tidak langsung bereaksi terhadap setiap sikap yang mungkin merendahkan. Ada sebuah kebijaksanaan hidup yang sering dipahami oleh orang-orang yang telah melewati banyak pengalaman. Mereka menyadari bahwa tidak semua ucapan orang lain layak untuk dibalas dengan emosi. Kadang sikap terbaik adalah tetap tenang dan tidak memberi reaksi yang berlebihan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang yang mudah terpancing emosi sering justru kehilangan wibawanya sendiri. Ketika seseorang langsung marah atau tersinggung, orang lain bisa melihatnya sebagai pribadi yang mudah digoyahkan. Sebaliknya, orang yang mampu tetap tenang dalam situasi yang tidak menyenangkan sering dipandang lebih kuat. Sikap tenang menunjukkan kedewasaan dan pengendalian diri. Orang lain biasanya akan berpikir 2 kali sebelum meremehkan seseorang yang memiliki ketenangan seperti ini. Di usia senja, ketenangan emosi adalah salah satu bentuk kebijaksanaan yang sangat berharga. Setelah melewati berbagai pengalaman hidup, seseorang sebenarnya sudah memiliki banyak pelajaran tentang bagaimana menghadapi berbagai karakter manusia. Ketika seseorang mampu menjaga emosinya dengan baik, ia tidak lagi mudah tersinggung oleh hal-hal kecil. Ia memahami bahwa tidak semua ucapan orang lain perlu dianggap serius. Kadang yang lebih penting adalah menjaga ketenangan hati sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kekuatan sejati di usia tua sering bukan terlihat dari kekuatan fisik, tetapi dari kemampuan mengendalikan diri. Orang yang mampu menjaga emosinya biasanya memiliki wibawa yang lebih kuat, dan ketika seseorang memiliki ketenangan seperti ini, orang lain biasanya tidak lagi mudah merendahkannya. Sikap tenang itu sendiri sudah menjadi bentuk kekuatan yang sangat dihormati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal kelima yang sangat penting dipahami agar seseorang tidak mudah direndahkan di usia tua adalah memilih lingkungan yang tepat. Dalam kehidupan, lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap cara seseorang diperlakukan. Ada lingkungan yang penuh dengan sikap saling menghargai, di mana setiap orang diperlakukan dengan hormat dan penuh pengertian. Namun ada juga lingkungan yang dipenuhi dengan sikap meremehkan, kritik yang tidak sehat, atau kebiasaan membandingkan orang lain. Ketika seseorang terlalu lama berada dalam lingkungan yang tidak menghargainya, ia bisa mulai merasa kecil tanpa disadari. Kata-kata yang merendahkan, candaan yang berlebihan, atau sikap yang tidak menghargai, bisa perlahan memengaruhi cara seseorang memandang dirinya sendiri. Secara psikologis, manusia sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya. Ketika seseorang berada di sekitar orang-orang yang selalu menghargainya, ia cenderung memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat. Sebaliknya, jika ia terus berada di sekitar orang yang meremehkan, rasa percaya dirinya bisa menurun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia senja adalah masa di mana seseorang seharusnya mulai lebih selektif dalam memilih lingkungan.
Tidak semua hubungan perlu dipertahankan jika hubungan tersebut justru membuat hati menjadi tidak tenang. Menjaga jarak dari lingkungan yang tidak sehat bukan berarti memusuhi siapapun. Kadang hal itu justru menjadi cara untuk menjaga ketenangan hidup. Kita tetap bisa bersikap baik kepada semua orang, tetapi tidak harus selalu berada di tempat yang membuat kita merasa tidak dihargai. Ada banyak orang yang menemukan ketenangan hidup ketika mereka mulai memilih lingkungan yang lebih positif. Lingkungan yang dipenuhi dengan sikap saling menghormati, percakapan yang menenangkan, dan hubungan yang tulus sering membuat kehidupan terasa lebih damai. Di usia tua, waktu dan energi menjadi semakin berharga. Karena itu sangat penting untuk menggunakannya bersama orang-orang yang membawa kebaikan dalam kehidupan kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mulai memilih lingkungan yang menghargainya, sikapnya biasanya menjadi lebih tenang. Ia tidak lagi terus-menerus berada dalam situasi yang membuatnya merasa kecil. Menariknya, orang yang berada dalam lingkungan yang sehat biasanya juga lebih dihormati. Sikapnya menjadi lebih percaya diri, lebih tenang, dan lebih bijak dalam menghadapi kehidupan. Dengan lingkungan yang tepat, seseorang tidak hanya merasa lebih dihargai, tetapi juga lebih mampu menjaga harga dirinya. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal keenam yang sering menjadi sumber kekuatan batin bagi seseorang sehingga tidak lagi mudah direndahkan oleh siapapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal keenam yang sangat penting dipahami agar seseorang tidak mudah direndahkan di usia tua adalah menjaga kemandirian dalam kehidupan. Kemandirian bukan berarti menolak bantuan orang lain, tetapi kemampuan untuk tetap menjalani kehidupan dengan sikap yang kuat dan tidak sepenuhnya bergantung pada orang lain. Dalam perjalanan hidup, setiap orang tentu pernah berada pada posisi membutuhkan bantuan. Itu adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Namun jika seseorang terlalu bergantung kepada orang lain dalam banyak hal, tanpa disadari orang lain bisa mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Secara psikologis, kemandirian sering berkaitan dengan penghargaan terhadap diri sendiri. Orang yang berusaha menjaga kemandiriannya biasanya memiliki rasa percaya diri yang lebih kuat. Ia merasa bahwa dirinya masih mampu menjalani hidup dengan baik. Sebaliknya, ketika seseorang selalu merasa tidak mampu tanpa bantuan orang lain, sikap itu dapat memengaruhi cara orang lain memandangnya. Bukan karena orang lain tidak peduli, tetapi karena mereka melihat bahwa orang tersebut tidak lagi menunjukkan kekuatan dalam dirinya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia senja menjaga kemandirian bisa dilakukan dengan berbagai cara sederhana. Misalnya dengan tetap aktif melakukan kegiatan sehari-hari, menjaga kesehatan, atau memiliki aktivitas yang membuat hidup terasa bermakna. Orang tua yang tetap memiliki aktivitas biasanya terlihat lebih bersemangat. Mereka tidak hanya menunggu perhatian dari orang lain tetapi tetap menjalani kehidupan dengan cara yang positif. Ada banyak contoh orang yang di usia tua tetap dihormati oleh lingkungannya karena mereka menunjukkan kemandirian dalam hidup. Mereka tetap berpikir jernih, tetap aktif dalam kegiatan sosial, dan tetap memiliki semangat untuk menjalani hari-hari mereka. Kemandirian seperti ini sering membuat orang lain memandang mereka dengan rasa hormat. Bukan karena mereka memiliki kekuasaan atau kekayaan, tetapi karena mereka menunjukkan kekuatan batin yang tidak mudah goyah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, menjaga kemandirian juga berarti menjaga rasa percaya diri. Ketika seseorang percaya bahwa dirinya masih memiliki nilai dan kemampuan, sikapnya akan terlihat lebih tenang dan lebih kuat. Di usia tua, kekuatan seperti ini sering menjadi sumber penghormatan dari orang-orang di sekitar. Orang lain melihat bahwa meskipun usia telah bertambah, semangat hidup dan harga diri tetap terjaga. Di segmen berikutnya, kita akan melihat hal ketujuh yang sering menjadi kunci utama dari ketenangan hidup seseorang, sehingga tidak lagi mudah direndahkan oleh siapapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hal ketujuh yang sangat penting dipahami agar seseorang tidak lagi mudah direndahkan di usia tua adalah memiliki ketenangan hati. Setelah melewati perjalanan hidup yang panjang, sebenarnya seseorang telah melihat begitu banyak pengalaman, kegembiraan, kesedihan, keberhasilan, dan juga kegagalan. Semua pengalaman itu sebenarnya adalah guru kehidupan yang sangat berharga. Dari sanalah lahir kebijaksanaan. Orang yang telah banyak belajar dari pengalaman hidup biasanya tidak lagi melihat segala sesuatu dengan emosi yang berlebihan. Secara psikologis, ketenangan hati membuat seseorang lebih stabil dalam menghadapi berbagai keadaan. Ia tidak mudah tersinggung oleh ucapan orang lain, tidak mudah terpancing oleh sikap yang merendahkan, dan tidak terlalu memikirkan pandangan orang yang sebenarnya tidak memahami dirinya. Orang yang memiliki ketenangan hati biasanya juga lebih mampu melihat kehidupan dengan perspektif yang lebih luas.
Ia memahami bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Ia juga memahami bahwa sikap orang lain sering lebih mencerminkan keadaan hati mereka sendiri. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang telah memiliki ketenangan batin seperti ini, ia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia tidak lagi berusaha memenangkan setiap perdebatan, dan tidak lagi merasa perlu menjelaskan dirinya kepada semua orang. Sikap tenang seperti ini justru sering membuat seseorang semakin dihormati. Orang lain melihat bahwa ia tidak mudah digoyahkan oleh keadaan. Ia memiliki keteguhan dalam dirinya yang membuatnya terlihat kuat dan bijaksana. Di usia senja, ketenangan hati adalah salah satu kekuatan terbesar yang bisa dimiliki seseorang. Ketika seseorang memiliki hati yang tenang, ia tidak lagi terlalu terpengaruh oleh sikap orang lain. Ia menjalani hidup dengan kesadaran bahwa nilai dirinya tidak ditentukan oleh penilaian orang lain. Bapak dan Ibu yang saya hormati, orang yang memiliki kebijaksanaan hidup biasanya juga lebih mudah memaafkan. Ia tidak menyimpan terlalu banyak kemarahan atau kekecewaan. Ia memilih menjalani hidup dengan hati yang lebih ringan. Kebijaksanaan seperti ini sering menjadi sumber penghormatan dari orang-orang di sekitar. Tanpa perlu banyak kata, sikap tenang itu sendiri sudah menunjukkan kedewasaan hidup. Ketika seseorang memiliki ketenangan hati, ia tidak lagi mudah direndahkan. Bukan karena orang lain berhenti berbicara, tetapi karena kata-kata yang merendahkan tidak lagi memiliki kekuatan untuk menjatuhkan dirinya. Di segmen berikutnya, kita akan melihat bagaimana 7 hal yang telah kita bahas tadi dapat membawa perubahan besar dalam cara seseorang menjalani kehidupannya di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang mulai memahami 7 hal yang telah kita bahas tadi, biasanya terjadi perubahan besar dalam cara ia menjalani kehidupannya. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar, tetapi sangat terasa di dalam hati. Orang yang memahami nilai dirinya tidak lagi mudah merasa kecil ketika menghadapi sikap yang kurang menghargai. Ia memahami bahwa harga dirinya tidak ditentukan oleh kata-kata orang lain. Ia memiliki keyakinan yang lebih kuat terhadap dirinya sendiri. Ketika seseorang juga tidak terlalu bergantung pada penilaian orang lain, hidupnya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi memikirkan setiap komentar yang didengar. Ia memilih untuk fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupnya. Selain itu, seseorang yang tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang biasanya memiliki sikap yang lebih tenang dan tegas. Ia tetap bersikap baik kepada semua orang, tetapi juga tahu bagaimana menjaga dirinya dari perlakuan yang tidak menghargai. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemampuan mengendalikan emosi juga membawa perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Orang yang mampu menjaga emosinya biasanya terlihat lebih kuat dan lebih dewasa dalam menghadapi berbagai situasi. Ketika seseorang juga memilih lingkungan yang lebih sehat dan menghargai dirinya, hidupnya menjadi lebih damai. Ia tidak lagi berada di tempat yang membuat hatinya terus merasa kecil. Menjaga kemandirian juga memberikan rasa percaya diri yang lebih kuat. Orang yang tetap berusaha mandiri biasanya dipandang sebagai pribadi yang memiliki kekuatan batin, dan yang paling penting adalah ketenangan hati. Ketika seseorang memiliki hati yang tenang, ia tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Ia menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih bijaksana. Bapak dan Ibu yang saya hormati, perubahan seperti ini sering membuat seseorang terlihat berbeda di mata orang lain. Ia terlihat lebih tenang, lebih percaya diri, dan lebih bijak dalam bersikap. Menariknya, ketika seseorang memiliki sikap seperti ini, orang lain biasanya juga memperlakukannya dengan lebih hormat. Bukan karena ia menuntut penghormatan, tetapi karena sikapnya sendiri memancarkan wibawa. Di segmen terakhir nanti kita akan merangkum seluruh pembahasan ini dan melihat kembali bagaimana 7 hal sederhana ini dapat menjadi sumber kekuatan bagi seseorang dalam menjalani kehidupan di usia tua. Bapak dan Ibu yang saya hormati, setelah kita bersama-sama memahami 7 hal penting dalam pembahasan ini, kita dapat melihat bahwa kekuatan seseorang di usia tua sebenarnya tidak terletak pada hal-hal yang bersifat materi. Kekuatan itu justru datang dari sikap hidup, cara berpikir, dan ketenangan hati dalam menjalani kehidupan. Ketika seseorang memahami nilai dirinya, ia tidak lagi mudah merasa kecil hanya karena ucapan orang lain. Ia menyadari bahwa perjalanan hidup yang telah dilalui adalah bukti dari kekuatan dan keteguhan yang dimilikinya. Ketika seseorang tidak lagi terlalu bergantung pada penilaian orang lain, hidupnya menjadi lebih ringan. Ia tidak lagi sibuk memikirkan apa yang orang katakan tentang dirinya, tetapi lebih fokus menjalani hidup dengan cara yang benar menurut hatinya.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang juga tidak lagi berusaha menyenangkan semua orang, ia mulai memiliki batas yang sehat dalam hidupnya. Ia tetap bersikap baik kepada semua orang, tetapi tidak lagi membiarkan dirinya diperlakukan tanpa penghargaan. Kemampuan mengendalikan emosi juga membuat seseorang terlihat lebih kuat. Orang yang mampu tetap tenang dalam berbagai keadaan biasanya memiliki wibawa yang lebih besar di mata orang lain. Selain itu, memilih lingkungan yang tepat serta menjaga kemandirian dalam kehidupan juga membantu seseorang mempertahankan harga dirinya. Lingkungan yang positif dan sikap hidup yang mandiri sering membuat seseorang tetap dihormati meskipun usia telah bertambah, dan yang paling penting adalah memiliki ketenangan hati. Ketenangan hati membuat seseorang tidak lagi mudah tersinggung, tidak mudah terpancing emosi, dan tidak lagi merasa perlu membuktikan dirinya kepada siapapun. Bapak dan Ibu yang saya hormati, usia tua sebenarnya dapat menjadi masa yang sangat bermakna. Ini adalah masa ketika pengalaman hidup yang panjang berubah menjadi kebijaksanaan yang berharga. Bukan hanya bagi diri sendiri, tetapi juga bagi orang-orang di sekitar kita. Ketika seseorang menjalani hidup dengan kebijaksanaan seperti ini, tidak ada lagi yang benar-benar mampu merendahkannya. Bukan karena orang lain berhenti berbicara, tetapi karena ia memiliki kekuatan batin yang membuat dirinya tetap berdiri dengan tenang. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, semoga dapat menjadi pengingat bahwa kebijaksanaan hidup adalah kekuatan terbesar yang dimiliki seseorang di usia senja. Dan jika Bapak dan Ibu ingin terus mendapatkan pembahasan yang menenangkan, penuh hikmah, dan membantu menjalani kehidupan dengan lebih bijak, silakan berlangganan channel ini agar kita bisa terus belajar bersama. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Semoga kehidupan Bapak dan Ibu selalu dipenuhi ketenangan, kebijaksanaan, dan penghormatan di setiap langkah perjalanan hidup.